ini supaya kalian ada keterbatasan tidak bisa bertemu langsung, tetapi dengan record ini mudah-mudahan kalian bisa belajar dan nanti akan ada textbook ya yang bisa kalian ikuti. Oke. Hmm, Oke. Ya. Oke, suara saya masih terdengar ya? Ini saya perbesar dulu. Hmm, saya buat gini. Ah, di sini lebih enak. Oke, naik kan? Hmm, Oke. Materi ini harusnya belum minggu lalu. Bukan minggu lalu. Udah berapa minggu kita nggak ketemu nih. Oke, ini pada banyak yang harus saya oke-oke kan nih. Ini apa lagi nih? Saya tutup dulu. Tutup dulu. Ini apa lagi? Banyak tombol-tombol. Tutup dulu. Nah, harusnya aman nih. Oke, baik, kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan lagi ya. Mohon maaf kalian menunggu lama, hampir 3 minggu ya. Ah, ya, tapi saya yakin kalian akan bisa eh, ikuti ya. Dan ada textbook ya. Jadi kuliah itu paling penting adalah kalian kemampuan kalian untuk belajar ya. Jadi bukan hanya waktu mendengarkan seperti ini, tapi juga bagaimana kalian mencari informasi dan belajar dari referensi ya. Itu paling penting melatih kalian untuk itu. Dan di PR sebelumnya saya meminta kalian membuat mind map ya. Bisa kalian lakukan itu mind map? Bisa? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. ya. Mudah-mudahan kan bisa belajar dari situ, bisa diterapkan di mata kuliah lain ya. Baik, kita akan masuk ke materi cukup banyak hari ini ya. Akan saya usahakan untuk apa ya, karena ada recording, mudah-mudahan nanti kalau kurang jelas bisa kalian ikuti. Akan saya usahakan eh, apa, fokus pada yang paling penting karena materinya cukup banyak ya. 3 presentasi memang ini ya. Baik, yang pertama ini mengenai pengambilan dan pengukuran sampel core atau core sample ya. Jadi apa sampel apa, contoh batuan apa yang kita gunakan itu ya kita akan belajar di sini ya. Nah, nah, itulah data yang kita miliki ya dari sumur. Ya, kita akan belajar tentang pengambilan core sample. Kemudian ada 2 pengukuran. Ada apa yang disebut rutin core analysis dan special core analysis ya, RCAL, SCAL ya. Rutin core dan special core ya. Nah, ini kalian tahu kan, ini karena sudah belajar di bidang pemboran, ini ada rotary table. Jadi ada bagian dari drill floor, ya lantai pemboran yang terus berputar. Ya. Nah, apa hubungannya di sini? Ya kita memanfaatkan peralatan pemboran untuk mengambil sampel. Kan kalian butuh sampel. Bagaimana cara ngambilnya? Ya, melalui ini, pemboran ini. Ya. Apakah ada sampel bentuk lain? Ada. Contohnya di outcrop. Ya, di singkapan-singkapan. Ya, tinggal di palu aja atau di bor saja. Yang penting kalian ambil contoh batuannya. Ya. Nah, ini peralatan pemborannya disebut whole core. Ya, sering juga disebut peralatannya di digabungkan dalam rangkaian bottom hole assembly, ya BHA. Nanti kalian di pemboran akan sering eh, menemui istilah ini BHA, ya, BHA, BHA, bottom hole assembly. Ya, terdiri dari apa saja?
Ya, ini drill color, ya, koneksinya ada thrust bearing, ada bearingnya, jadi supaya dia bisa berputar. Ini adalah pipa-pipa pemboran sampai ke atas ya, sampai di sini ya, ke atas ini. Paling atasnya ada Kelly, dan ada Kelly bushing di sini. Jadi pipa-pipa dan rangkaian teratasnya itu bentuknya bukan pipa, tapi bentuknya segi 6, segi 8. Bagaimana? Kenapa perlu bersegi, bersudut? Nah, supaya apa? Supaya bisa diputar. Ya, nah, nanti kalian kalian belajar itu drill color, ya, kemudian ini, tadi ini yang paling penting, pengambilan core, whole core, ya, ini ada eh, diamond bit, ya, diamond bit, PDC cutter, nanti kalian cek aja panjangannya, ini satu, bentuknya seperti ini, ya, didesain seperti ini, oke, diamond bit, karena dia keras sekali, jadi bisa menghasilkan sampel potongan yang bentuknya silinder, baik, ya, teratur, ya. Dan ini ada fluid fan. Ini ada lumpur pemboran yang disemprotkan ya dengan tekanan tinggi. Ya. Dan sedemikian tingginya ini tekanannya ini bahkan kalau kalian semprotkan ke tembok, tembok itu pecah itu ya. Jadi ada ini, kemudian ada apa eh, PDC cutter ini ya. Ya prinsipnya begini saja. Jadi dibor terus sehingga dia masuk batuannya ke dalam apa disebut barrel ya. Jadi ada inner barrel, ada outer barrel ya. Nah, ini kemudian ada core retaining ring. Ini tujuannya apa? Supaya dia tidak jatuh ketika dia ke atas tidak jatuh. Ya, sesederhana itu ya. Ini yang disebut whole core. Bottom hole assembly dengan drill whole core. Itu kita ngambilnya begitu. Nah, kemudian ini ilustrasinya whole core dan pengukurannya ya. Ini kita ambil whole core-nya, kemudian core plug, ada disebut core plug ya. Nah, ini dari whole core itu ya kita ambil core sampelnya, bentuknya plug ya, seperti plug ya, apa silinder ukuran kecil ya, dengan arah yang bisa berbeda-beda. Apakah dia arah horizontal, arah vertikal? Karena apa? Kita akan mengukurnya berdasarkan nanti arah ya. Dia akan mewakili arah horizontal, arah vertikal ya. Ini tergantung dari pengambilannya di whole core. Ya. Kemudian dari satu whole core yang besar itu mau apa bagiannya, apa yang mau dilakukan? Nah, ini contohnya ya. Nah, ini ada dibagi-bagi core slab, namanya dibagi-bagi, dipotong-potong. Oke, ada bagian yang untuk government, pemerintah ya. Ada bagian untuk sampling. Nah, ya ini bagian ini, dan ini bisa dilakukan berbagai macam pengukuran ya dari slab core ini. Ya, contohnya bagi geologis ya slab core ini sangat berguna ya. Nanti akan dibuat foto ya. Jadi karena kalau kalian nggak potong kan nggak kelihatan ini ya. Jadi potong gitu, oke. Bentuknya nanti seperti ini potongannya kira-kira ya. Ngerti kan ya? Bisa ditangkap ya. Jadi ya beginilah. Hmm, sorry. Hmm, dipotong. Inilah kira-kira ya. Ya, bayang ya? Kebayang? Nah, ini yang kita lihat sekarang. Ya, ini contoh whole core-nya. Oke. Nah, itu tadi apa yang mau kita lakukan di situ banyak sekali. Bisa kalian baca detailnya di sini ya. Secara visual, sedimentologinya, slitologi samplingnya, atau eh, kita ambil sayatan tipisnya, thin section, ya, detail pore structure-nya seperti apa, apakah terjadi diagenesa, tipe porosity-nya seperti apa, ya, lingkungan pengendapannya seperti apa. Nah, atau yang lebih kecil lagi bentuknya serbuk misalnya, ya, small sample, grain size distribution-nya bagaimana. Salah satunya menggunakan laser particle, misalnya menggunakan laser atau apapun itu kalian intinya bisa pelajari lagi nanti ya. Analisa mineral, X-ray, SEM ya. Ah, Kemudian biodating atau apapun yang berhubungan dengan eh, komponen-komponen di situ ya, berhubungan dengan bioturbation ya, burrow atau apapun. Burrow itu apa ya?
itu ada makhluk-makhluk hidup zaman dulu yang menjadi fosil lah intinya dia. Jadi memberikan bantuan gambaran bagi kita apa yang terjadi. Ya. Nah, kemudian di bagian kita ini paling banyak ini. Ini bagian kita juga ya. Nah, ini penting juga di kita. Nah, ya ini juga penting sebenarnya ten section. Hampir semuanya penting. Tapi di kita ini akan banyak terlibat di sini. Ini lebih ke geologis. Ini kita engineering. Apa yang disebut routine core? Nah, special core. Jadi routine core itu apa? Apa yang diukur? Porosity, permeability, grain density, saturasi. Ini akan kita pelajari di mata kuliah ini. Ya. Dan special core analysis. Ya, apakah core-nya itu preserve, restore state? Ya, preserve itu kondisinya diusahakan tidak berubah. Ya, ya, diusahakan tidak berubah. Jadi core-nya itu dibungkus dengan apa? Apa itu materialnya itu namanya saya lupa. Hmm, apa? Intinya diusahakan supaya tidak berubah gitu ya kondisinya. Hmm, Aduh, saya lupa namanya. Tapi intinya ada satu material khusus yang digunakan untuk melapisi atau di dalam kontainer juga, ya, masukkan dalam kontainer sehingga tidak terlalu banyak berubah. Itu disebut preserve. Ada restored state. Artinya apa? Ya, biarkan saja dia berubah, akan tetapi kita usahakan kembali ke kondisi awal. Dengan cara apa? Ya, aging contohnya, ya. Direndam untuk kembali ke kondisi awal, ya. Nah, detailnya seperti apa nanti kalian baca buku ya. Jadi ada yang preserve, diusahakan seperti kondisi awal atau restore ya. Jadi sudah berubah, akan tetapi diusahakan treatment untuk kembali ke kondisi awal. Ya. Kemudian tekanan kapiler, permeabilitas relatif, electrical properties, akustik dan seterusnya ini ya. Banyak sekali tes-tes ini kita perlukan itu dalam spatial core analysis. Dibedakan satu dua ya. Apa bedanya nanti kan kita bahas. Nah, ada yang penting di sini, core data ini digunakan untuk apa? Untuk kalibrasi wireline logs. Apa itu wireline logs? Nah, itu adalah suatu peralatan yang menggunakan wireline. Wireline itu seperti kabel yang sangat kuat dan juga bisa mentransfer data di situ ya. Oke, kabel aja wireline, wireline ya. Dan dengan menggunakan wireline truck, itu hal yang sangat umum, namanya kita berhubungan dengan sumur. Ya, yang paling mudah, paling cepat, wireline. Ada cara lain, bisa menggunakan tubing, tapi tubing butuh waktu. Harus dikoneksi segala macam, lebih lama. Nah, lebih mudah pakai wireline. Tapi ada keterbatasan juga wireline, toolnya nggak boleh terlalu berat dan segala macam ya. Tapi kita bicara tentang wireline karena ini hal yang umum. Kalian masih semester masih baru ya. Mudah-mudahan kalian masih bisa menangkap ini ya. Wireline apa? Jadi ada wireline truck, kemudian diturunkan wire gitu, ada wireline truck ya. Ini ada truknya, misalnya truknya gambarnya nggak bagus nggak apa ya. Terus ada hoisting sistemnya. Hoisting itu ada menara lah ya. Oke, oke. Kemudian ada wire. Masuk ke dalam mana? Masuk ke dalam sumur. Nah, ada wire line masuk ke dalam sumur. Ini wire line, kabel. Ya. Nah, ini alatnya ini. Ya. Nah, peralatan-peralatan ini ya itu akan ditarik ke atas, disebut logging up. Ya. Ini ada banyak istilah, tidak apa-apa ya, kalian catat saja. Mudah-mudahan bisa mencatat atau nanti record. Logging up, log up, logging, wireline log. Ini adalah wireline log, istilahnya log. Kenapa disebut wireline log? Ah, karena log ini dia mencatat data, ya, log data, ya, per waktu tertentu. Tergantung kita mau setupnya berapa. Bahkan per millisecond pun bisa, ya, millisecond pun bisa. Resolusi alatnya, ya, kemampuan tergantung resolusi alatnya. Oke. Nah, kemudian eh, peralatan log ini ya ditarik ke atas sehingga dia nanti bisa ya mengukur di seluruh formasi itu. Masih bisa ditangkap ini ya? Bisa ditangkap? Oke.
Kan dia diukur dari bawah ke atas ke seluruh formasi itu. Tapi eh, tidak betul-betul direct, ya, tidak langsung. Ah, dia butuh kalibrasi. Kalibrasinya dari mana? Dari core plug ini. Ya. Yang core ini dia bisa masuk ke lab, ya, kita bisa lebih banyak kita lakukan di lab, ya. Nah, tetapi tantangannya untuk wireline ini kan alatnya kecil-kecil. Ya, bisa saja kita buat peralatan yang bisa mengukur apapun itu yang kita mau. Tetapi kan ruangannya terbatas. Ya. Nah, jadi lebih banyak yang bisa kita lakukan di core, ya, untuk pengukuran. Tetapi data terbatas karena kan paling 1 inci, 1,5 inci, kecil-kecil kan core-nya itu. Nah, ini bisa seluruh lapisan formasi, ya kan? Nah, jadi harus dikombinasi, ya, core dan wireline lock. Mengerti ya? Jadi mata kuliah ini nanti penting sekali apa? Untuk melakukan kalibrasi nanti, ya, nanti terutama di bidang restivity. Ada yang lain ada, tapi waktu mungkin ya terbatas. Tapi kita akan latihan untuk bagian restivity. Tapi prinsipnya mengerti ya? Karena ini terjadi di dunia perminyakan. Ya, contoh, ya, seismik. Seismik kan skalanya besar. Ya, seismik skala besar. Kemudian butuh kalibrasi. Perlu. Dengan apa? Dengan well. Ya, wireline lock. Terutama sonic contohnya. Ya, jadi selalu begitu. Ada alat yang mengukur range yang besar, lebih besar, tapi ada alat yang kecil tapi lebih detail. Nah, keduanya itu diintegrasikan. Oke, itu prinsipnya. Ya. Hmm. Nah, ini contoh whole core. Ini sandstone dari Gulf Coast of Mexico dan di Venezuela. Ya. Nah, ini cara sampling lain, ya, disebut sidewall core. Kalau tadi kita bor, ya, kemudian kita dapat silinder, ya. Kalau ini tidak, dari samping. Ini ada core bullets, ya. Jadi ditembak samping. Core sampelnya diambil dari situ. Nah, kemudian coring bit, ya. Ini tadi ditembak tapi ini ada bit lagi, ya, diputar seperti ada bit, ada mata bornya khusus, ya, tapi samping. Bedanya side wall, diambil di samping, ya. Nah, ini ilustrasinya nanti videonya saya kirim juga deh. Oke. Nah, apa perbedaannya whole core, side wall core? Jadi untuk whole core ini ukuran sampelnya besar. Side wall core tentu saja kecil. Nah, dia lebih konsisten. Kenapa? Dia lebih panjang menerus, ya. Tapi ini kalau yang side wall karena dia spot, ya, pada titik-titik tertentu saja kurang representatif pada apa? Heterogeneous formation. Apa itu heterogeneous formation? Formasi yang sangat heterogen, ya. Nah, ini whole core lebih baik untuk heterogeneous rock atau litologi yang kompleks, ya. Nah, ini efek skalar pada fracture reservoir. Jadi untuk Silhouette core, ya, ini eh, dia bisa memberikan efek, ya, efek skalar. Jadi bukan arahnya, ya, tapi ya fracture reservoir, ya. Jadi lebih terlihat, ya, karena dia bisa ke samping juga, ya, bukan hanya di bagian uh, wellbore-nya. Nah, ini catatan. Pada low porosity formation, nilai porositas dari core plug itu malah lebih besar dibandingkan dengan hasil pengukuran dari whole core. Ini ada salah satu catatan. Kenapa? Karena ketika dia tadi diambil, ini ada bagian-bagian tertentu yang sudah apa berubah deformasi, ya. Nah, dia kan deformasi. Nah, karena dia deformasi, ya, yang terjadi saat diukur bisa jadi ukurannya menjadi lebih besar gitu. Hmm. Oke. Nah, informasi apa kita dapat dari core? Untuk routine core, porositas, permeability horizontal, ya, densitas, saturasi, air, Dinstart, ya, minyak. Nanti kita bahas apa maksudnya Dinstart dan retort. Ya, ada bagian tertentu nanti. Spatial core analysis, permeabilitas relatif, tekanan kapiler, dan seterusnya, ya.
Detailnya nanti ada bagian tertentu. Setiap bagian-bagian ini akan kita bahas. Ya, oke. Nah, core analysis untuk rutin core, umumnya apa? Core cleaning, kemudian kita ukur basic properties. Apa itu basic properties-nya? Ya, saturasinya, porosity, permeability, density, core deskripsinya. Ya. Nah, special core ini tambahan dan lebih mahal, ya. Tapi contohnya di sini apa? Tekanan kapiler, permeabilitas relatif, MN ini eh, apa parameter resistivity, ya. Kemudian permeability dengan menggunakan brine tertentu, ya. Rock compressibility, sonic, ya. eh, velocity, sonic velocity, ya, kecepatan sonic, CEC dan lain-lain segalanya ini spatial core analysis. Bisa ada tambahan apapun bisa. Spatial. Tapi yang ini disebut rutin, ya rutin, yang sederhana, basic properties. Nah ini adalah tambahan, kira-kira begitu. Oke, ini kita lewati saja, udah cukup ya. Ada pertanyaan? Cukup Belum, jelas Kak. ya? Oke, bagus. Oke, silakan ya kalau ada pertanyaan. Nah, kita sekarang masuk ke bagian kedua. Sambil melihat ininya ya, catat apa filenya bisa kan ya? Oke, sifat batuan reservoir. Lectures. Kita masuk ke porositas. Hmm. Oke, cukup mudah yang tadi ya. Nah, kita akan melihat pori-pori dan porositas. Ini yang kita bahas ya. Nah, sekarang sampel core. Ini contohnya sandstone dan karbonat. Ya, apa yang kita lihat di sini? Ya. Yang disebut kiri texture sandstone, yang di kanan ini vagi karbonat. Ya. Jadi untuk yang sandstone ini ada fracture system. Ada sistem-sistem rekahan. Ini ada matrik batuan, sistem rekahan. Dan di sebelah kanan ini ada karbonat, tetapi ada vugs-nya. Jadi ada rongga-rongga besar. Nah, ini ilustrasi bagaimana kompleks ya batuan yang sedang kita teliti, yang akan kita teliti nanti. Ya. Kita bisa memodelkan ini, ya, fracture sistemnya, vug sistem bisa kita modelkan nanti. Ya. Hmm. Nah, pori-pori itu, contoh pori-pori itu apa di sini ya? Kalau kita lihat, ada yang disebut interconnected, dead end, isolated, atau fracture. Itu pori-pori contohnya. Nah, ini ilustrasi dead end pores. Ya, ini contohnya begini ya. Tidak bisa kemana-mana. Dia tersementasi di sini, tersementasi di sini. Nah, tidak bisa kemana-mana. Oke. Nah, ini yang disebut pore body yang besar ini. Ya. Kemudian pore throat. Pore throat ini seperti jendelanya, windows-nya. Ya. Pore body ini seperti apa? Ya, storage-nya di sini. Ya. Kemudian ini adalah butir-butir penyusun batuannya. Dan lihat alirannya ini. Aliran fluidanya itu ya tidak lurus ya, tortuous ya, tortuous apa namanya ya berbelok-belok ya. Ini yang terjadi ya. Eh, dan keindahan ilmu petroleum apa? Kita bisa tahu ini tortuosity-nya seperti apa ya. Ah, pore throat, pore body-nya kira-kira rasionya seperti apa. Oh, itu bisa kita modelkan ya dengan persamaan matematika. Menarik sekali. Oke. Isolated pore. Ini apa contohnya? Ini ada satu pori-pori ya, dan kemudian ternyata terisolasi. Ya, ada sementasi, terisolasi, tidak bisa kemana-mana, isolated pore. Ya. Nah, kenapa kita perlu tahu ini? Ya, ini adalah bagian dari pori. Ya, tetapi yang di sini, apakah ada minyak dan gasnya? Hmm? Kalau dia sebelum eh, drainage, nanti akan kita bahas apa itu drainage. Jadi sebelum akumulasi, ya,
drainage untuk dia water wet, ya. Ini agak sedikit melompat, ada istilah drainage, water wet, apapun itu. Intinya akumulasi ke reservoir, ya. Pertemuan terakhir kan kita sudah bahas ya, petroleum system kan ya. Ah, dari source rock migrasi ke reservoir, ya. Nah, bagaimana ini kalau ada seperti ini? Ya, tidak bisa dia masuk. Hmm, nggak bisa dia masuk. Jadi pori-porinya ini nggak bisa diproduksikan mungkin. Atau mungkin terjadi setelah apa akumulasi. Bisa saja umurnya tua misalnya atau apapun terjadi. Ada gasnya, ada minyaknya, bisa diproduksikan enggak? Tapi bisa, maksudnya apakah begitu saja bisa kita produksikan? Tidak, ada butuh namanya hydraulic fracturing ya atau apapun itu. Ya, tapi intinya bisa terlihat ini ya tipe-tipe pornya. Oke. Hmm. Ini ilustrasinya ya ada Vox, ada fracture, ada matrix ya. Aduh, cukup kompleks ya. Ini ukuran-ukuran ya. Ini sebagai ya standar lah ya. Ukuran pori-pori makropor itu lebih besar dari 5 mikron, mikropor kurang dari 2 mikron kira-kira begitu ya. Lebar celahnya berapa mikrofracture? Kalau di atas kan pori-pori, ini fracture ya. Beberapa mikron, mikro, mega fracture lebih dari 100 mikron, milimeter ya. Bisa terjadi bisa. Oke, sekarang kita masuk dalam definisi yang penting disebut porositas. Apa itu porositas? Jadi fraksi dari volume pori-pori terhadap volume batuan keseluruhan. Berapa pori-porinya? Ya. Nah, kalau di sini ada batuan matriks M, VM, butiran, grain ya. Ini warnanya abu-abu, pori-pori putih ya. Jadi bulk apa tuh bulk keseluruhannya ya. Bulk itu pori-pori ditambah eh, batuannya, grainnya, ya, VP plus VM. Nah, artinya apa itu porositasnya? Porositas itu berapa rasio antara bagian yang pori-pori ini, ya, volume pori-pori, volume ruang kosong ini, ya, dibagi seluruh volume batuan itu, bulk volume. Itulah pori-pori. Hmm. Ya, volume pori-pori dibagi volume keseluruhan batuan. Sederhana sekali. Itulah disebut pori-pori. Nah, contohnya ya, pori-pori itu apa? Porositas itu kemampuan untuk menyimpan fluida. Ya, ini contohnya ada butiran, ada air yang menempel di dinding pori-pori, hidrokarbon di tengahnya. Ya, ini. Ya, nah, saya- nah, ini tipe-tipe porositas. Ya, jadi sandstone ini ada contohnya apa ini? Intergranular di antara butiran-butiran. Atau ada pori-pori dissolution, ada solution, ya, ada pelarutan, terjadi pori-pori. Kemudian fracture, ada pori-pori. Atau di dalam pori-pori besar ini ada microporosity, ya, karena clay, ya, nah, ini terjadi microporosity atau fine, ya, silt atau segala macam yang apa bisa menyebabkan pirop itu. Nah, kemudian ada tipe porositas tadi kan apa namanya untuk yang sandstone ya. Karbonat juga bisa dibedakan ya. Nah, ada yang uh, fabric selective, non fabric ya. Uh, fabric selective or not fabric selective ya. Nah, jadi contohnya apa ini? Fabric ini interparticle, pori-porinya intra di dalamnya ya, interkristal ada kristal-kristal moldik gitu ya, dan segala macam ini. Detailnya nanti perlu kalian baca lagi ya. Tapi ini membedakan pori-pori di karbonat, ya. Kemudian non-fabric selektif, ya. Ada fracture, channel, wax, ya. Atau fabric selektif or not fabric selektif. Ini ada boring, burrow, shrinkage, bridge ya, ya. Nah, jadi bisa melihat tipe-tipe porositas untuk karbonat. Nah, klasifikasi porositas secara geologi itu ada yang disebut primary, original, awalnya. Terbentuk saat deposisi, ya, saat pengendapan. Sifatnya lebih uniform daripada apa yang nanti kita sebut secondary atau induced porosity. Nah, tipe pori-porinya apa yang primary ini? Ya, intergranular,
ya, di antara grain-grain interpartikel antar butiran ya, antar butiran intinya klastik atau karbonat antar butiran-butiran ya, uh, antar fragmen-fragmen pecahan-pecahan gitu ya. Nah, ini diameter pori-porinya lebih besar dari 0,5 uh, milimeter contohnya ya, ya. Kemudian intrakristal dan fenestral ya. Nah, ini ruang kosong di antara bidang-bidang kristal, kristal kisi-kisi kristal disebutnya microporosity. Diameter porinya kurang dari 0,002 ya milimeter. Ada lagi yang pori-pori lain saat pembentukan ya bedding bedding planes, ruang kosong antara bidang-bidang pelapisan ini juga bisa ya memberikan porosity. Nah, kemudian itu saat dia pertama kali primary ya, saat dia deposisi. Nah, apa yang disebut secondary? Jadi setelah deposisi ya, setelah pengendapan, butir-butiran sudah terendapkan ya. Nah, kemudian ada yang disebut proses diagenesa. Ini sangat penting, diagenetik. Jadi ada proses lanjutan setelah dia diendapkan, ada proses lanjutan. Contohnya apa? Grain dissolution, ya, uh, wax atau solution cavities untuk karbonat. Grain dissolution ini jadi menyatu gitu ya, sandstone karbonat atau fracture development. Ya, ini paling kan namanya fracture perkahan bisa terjadi di mana saja. Ya, mau di sandstone, shale, karbonat, ya. Nah, ini umumnya lebih kompleks, ya. Kemudian solution, dia bikin pelarutan, sirkulasi pelarutan, pelarutan, ya. Ini jadi pembentukan pori-pori dapat diawali oleh mikroorganisme juga. Ya, contohnya ini adalah bentuk diagenesa, solution, ya. Awalnya mikroorganisme, kemudian terjadi pelarutan. Kemudian ada yang disebut dolomitisasi. Ya, ini apa contohnya? Ini contoh diagenesa juga. Ya, jadi dari awalnya limestone berubah menjadi dolomite. Ya, kenapa sirkulasi air dengan cation magnesium yang sangat besar? Ini contohnya dolomitisasi ya. Ya, kalsium karbonat. Ini ada air dengan cation magnesium sangat banyak, akhirnya menjadi dolomite. Ya. Nah, kemudian contoh lain apa? Fracture, aktivitas tektonik, folding, faulting. Ya, ada satu gaya-gaya bekerja di situ sehingga merekahkan batuan. Ya, fracture. Ini adalah semua diagenesa terjadi setelah deposisi. Oke, ada istilah porositas banyak sekali ini ya. Intergranular di antara butiran-butiran penyusun, microporosity, ya, batuan atau bagian di dalam batuannya, ya, kurang dari 2 mikron. Dissolution porosity. Nah, ini ada porositas batuan di mana seluruh pori membesar, ya. Ada bagian butiran yang terlarutkan, istilahnya pressure dissolution. Nah, ini ada namanya apa namanya pelarutan ya. Ini ada yang terlarutkan membesar, tapi ada juga pressure dissolution. Ya, porositinya malah jadi mengecil, nah, menyatu dia. Ya, karena tekanan menyatu. Dia berkurang porositinya, dissolution ya. Nah, menyatu butiran pada bidang kontak antar butiran tersebut. Ya. Kemudian ada intragranular. Eh, jadi di dalam butirannya itu ya ada lubang pori dalam butirannya. Ya. Interkristallin ya antar kristal-kristal penyusun batuan ukurannya kecil-kecil kristal-kristal ya bagi porosity ya membesar karena proses pelarutan ya di karbonat itu bisa mudah sekali terjadi bagi porosity tiba-tiba gerowong-gerowong membesar ya bagi porosity moldic porosity ya tapi kalau moldic ini selektif ya hanya bagian-bagian tertentu saja atau fracture porosity ini mudah dimengerti ada tekanan tambah porosity boring. Ini organisme burrow. Oh, di galeri binatang, ya, ini mikroorganisme. Ya, ini contoh-contohnya. Kita bisa perhatikan ini dari mana? Dari slab tadi contohnya ya. Tadi di bagian awal tadi ya. Dibuat core slab, diperhatikan. Thin section, diperhatikan. Oke. Nah, diagenesa itu apa? Itu perubahan fisis atau kimiawi pada batuan setelah proses deposisi ya selama atau setelah proses pembatuan. Jadi bisa saat litifikasi, proses pembatuan atau juga setelahnya bisa. Ya, yang penting dia setelah proses deposisi.
Ya, diulang lagi apa saja? Cementation, compaction, pressure dissolution, infiltration, recrystallization, dissolution, phase transformation, replacement, fracturing. Ada berbagai macam ya perubahan-perubahan yang bisa terjadi. Contoh diagenesa ini satu core di Misua Formation di Venezuela ya. Ini ada yang terlihat ada oilnya, ada jejak-jejak minyaknya untuk satu batuan yang sama, tapi ada bagian yang nggak terlihat. Kenapa? Ada sementasi di sini. Ya, nah, ini berarti sudah terjadi diagenesa cementing. Oke. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi porositas? Ya, primary ya saat deposisi. Ya, kalau kita bicara ya faktor-faktor tiga ini terjadi saat deposisinya. Ya, apa itu? Bentuk butirannya, grain shape. Apakah itu kebulatannya, sphericity, atau kesudutannya, angularity. Ya, keberagaman ukuran butiran, sortingnya. Jadi kalau yang ini keberagamannya, bagaimana eh, keberagam ya, ada yang besar, ada yang kecil, berapa banyak besar, berapa kecil, atau keseragaman ukuran butiran, uniformity, keseragaman, atau distribusi ukuran partikel, particle size distribution, ya. Dan kemudian yang ketiga, pengepakannya, packingnya seperti apa? Ya, ini adalah primary saat deposisi. Nah, kemudian yang kedua secondary setelah deposisi. Ya, apa saja ini mempengaruhi porosity? Ya, ini semua sementasi oleh material semen. Apa itu material semen? Banyak sekali. Clay, calcium carbonate, dolomites, calcium sulfates, dan seterusnya ini ya. Magnesium carbonate, iron carbonate, iron sulfates, limonite, hematite, ada yang lain lagi. Nah, ini semen-semen ini ya jadi semennya seperti semen bangunan ya. Nah, ini terjadi setelah deposisi. Akibatnya apa? Porosity bisa mengecil, ada isolated pore dan segala macam ya. Nah, ini secondary. Kompaksi kan overburden stress. Apa overburden stress? Ini ada stres tekanan oleh berat batuan di atasnya. Make sense ya? Karena berat kan bisa kompaksi, ya. Awalnya sudah selesai deposisi, ada tambahan kompaksi, ya. Ada namanya proses geologi, menumpuk, menumpuk, sedimentasi, sedimentasi. Akhirnya overburden stress, kompaksi, ya. Kemudian flux, dissolution, pelarutan, pelarutan, ya. Rekahan, ini adalah secondary, ya. Artinya apa? Ya ilmu-ilmu geologi ya itu deskripsi core itu sangat membantu. Oh, kita ketemu yang seperti kita ketemu yang seperti itu ya. Jadi mendeskripsikan kita apa yang sedang kita temui. Nah, ini contoh bentuk butiran ya, grain shape. Hmm. Ini angular, subangular, subrounded, rounded, well rounded ya. Ini bersudut, angular bersudut, well rounded, dia sangat apa bola bola ya, eh, membulat ya, membulat ya. Ini menyudut ya. Contoh ini ya. eh, ini ada yang apa ini fractured sand ya. Pasir yang sudah terfracture bentuknya menyudut-menyudut begini. Nah, ini apa? Ini ada tikinosen ya. Kemudian Ottawa Sand, kemudian glass beads. Jadi apa ini buatan manusia lah ya. Glass ya, buatan manusia. Ini alam semua ya. Ini fracture sand, ini tikinosen, Ottawa Sand. Nah, ini terlihat Ottawa Sand ini begitu bulat ya. Ini alami bulat. Kalau ini buatan manusia. Nah, ini alami, sangat alami bulat. Karena kebulatannya ini, Ottawa Sand ini digunakan untuk fracturing. Ya, nanti kenapa kok butuh fracturing? Ada hubungannya. Ya, nanti ada kita lihat ya, butuh hubungannya. Salah satunya ya, porosity-nya bisa lebih besar. Oke. Nah, di sini, ini nilai porosity semakin tinggi, ya, ke atas, semakin tinggi ke kanan. Ya, dia lihat ini, dia semakin tinggi ketika apa? Sphericity semakin membulat. Ya, semakin membulat, porosity semakin besar. Ya. Kemudian bentuknya ini ada yang bersudut-sudut, very angular, angular, subangular. Ini semakin dia membulat, ya, maksudnya apa ya? Membulat begitu, well rounded, dia semakin tinggi, ya, ya. Jadi apa sphericity ya, membola lah, bola ini rounded ya, apa namanya?
eh hmm, melingkar lah ya, apa namanya ya, membulat melingkar ya, ya, sphericity round. Sebentar, bahasa Indonesianya apa itu? Ada yang bisa bantu saya nggak? Sebentar ya. Saya lagi eh, hmm, sphere kan bola itu, sphere membola lah ya, membola lah ya, membulat lah bola mungkin ya, membundar lah ya bahasa Indonesianya, membundar ya, membundar ya. Ini semakin membundar, semakin membola ya, kira-kira begitu bahasa Indonesia yang tepat. Oke, oke. Nah, kemudian tadi kita kita bicara dari eh, shape-nya ya, mem, apa tadi? Membulat dan membundar ya, membulat dan membundar ya. Nah, ini ini sortingnya sekarang ya. Yang sebelah kiri ini apa ini? Ah, dia betul-betul well sorted, hampir seragam, very well sorted, well sorted. Jadi sorted itu seragam, seragam, sorted seragam, moderately sorted, poorly sorted, very poorly sorted. Ya, tidak seragam, apa namanya? Tidak seragam ya. Ini semakin seragam. Ya, pemilahan disebut sorting. Ya. Nah, jadi apa hubungannya itu? Ya, kita lihat nih sortingnya ini. Ya, sortingnya sangat extremely well sorted, very well sorted, moderately sorted, poorly sorted, very poorly, ya, average poor, ya. Nah, sangat buruk ya. Nah, semakin dia well sorted, semakin tinggi. Lihat nggak? Ya, baik untuk ukuran butiran coarse, medium, fine, dan very fine. Ya kan ya? Hmm. Oke. Jadi itu bentuk itu berpengaruh. Ya. Pengepakan ada yang disebut kubik. Jadi dia betul-betul pengepakannya seperti ini ya. 90 derajat nih kalau kita tarik garis ke sini 90 derajat. Porositasnya 0,476. Kok bisa? Ini perhitungannya ya. Ini butiran-butiran ada sudut 90 derajat. Volume bulknya berapa ini? Ya. Kalau ini dia apa namanya diameter bola, ya diameter pangkat 3. Matriksnya berapa? Seperempat bagian yang kecil ini. Ya, seperempat dikalikan 4, karena ini kan 4. 1, 2, 3, 4. Ini kursor saya kelihatan nggak kalau saya tunjuk-tunjuk? Jangan-jangan nggak kelihatan dari tadi. Betul, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya ini ya. Gini-gini kita. Oke. Hmm. Sebetulnya sih bisa pakai eh, apa ya? Hmm, apa ini? Nggak, ada nggak yang bisa melihat? Nah, oke lah. Nggak tahu saya. Soalnya ini, hmm, oh harus di gini harusnya. Hmm, hmm. Biasanya ada di sini. Hmm. Laser pointer, laser point. Oke, ya. Ini seperempat bagian ya dikalikan 4. Karena ini matriksnya kan ya. Ini kan butirannya, setuju? Nah, ini ruang kosongnya kan di sini. Nah, matriksnya berapa ini? Ya, seperempat. Matriksnya berapa ini? Ah, seperempat dikalikan ya ini karena hanya seperempat bagian kan. Luas bolanya ya. Maaf ya, ini lebih lebih jelas sebetulnya. eh hmm, lebih enak begini. Maaf ya. Hmm, atau ini aja deh. Lebih enak ini kayaknya ya. Hmm,
Ini kemudian apa lagi ya? Hmm, Dikali kali ya. Kali 4. Yes. Oke. Seperempat potongan bola. 4 potongan bola. Ini lebih jelas nggak nih? Urutannya supaya lebih apa ya? 4 potongan bola. Lebih jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah. Hmm. Oke, ini aja deh. Saya lebih seneng gini, nggak tahu kenapa. Screen itu kayak nggak bebas. Hmm. Nggak apa-apa ya, saya begini nggak apa-apa kan? Ya, Pak. Hmm. Oke. Nah, jadi kan tadi ukuran bola kan sekian ya. Nah, tapi kita seperempat potongan bola. Kita bagi 4 kan. Nah, ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, ini adalah volume matriksnya. Ya. Sehingga porosity apa? Ya, volume bulk yang tadi dikurangi volume matriksnya dibagi volume bulk. Ya. Kemudian dia seperti ini. Ya. Ini cancel out, DD kan sama ini. Ya, sama kan ya? Setuju ya? Ini kan sama nih. Nah, akhirnya berapa? Selalu 0,476. Kalau dia itu ukurannya seragam dan packingnya itu kubik, ya, itu 0,476. Nah, karena itu ini kita ada gambaran sekarang ini. Ya, di alam ini, kalau dia hanya porosity oleh karena eh, intergranular, ya, jadi yang diakibatkan oleh susunan butiran-butiran nih. Kalau dia seragam, yang tertinggi itu 0,476. Jadi alam ini kita udah bisa lihat. Jadi kalau ada reservoir porositinya 60%, ya kalian harus beri, oh dari mana itu? Isinya fracture semua kah? Atau apakah? Nggak ngerti. Hah? Tapi kan ada udah mulai ada sense terbangun sekarang. Oh, 0,476 ini udah batas ini untuk sesuatu yang seperti ini. Sementara ada sementasi, ada diagenesa tadi ya, pressure dissolution, ya, sementasi, apalagi, ya ada banyak sekali, ya. Nah, jadi kan ada batas sekarang. Oke, ini tertinggi. Karena itu nanti kan kita lihat itu lebih di bawah itu di alam ini, ya. Kemudian kita geser sedikit, ya, bolanya kita geser sedikit. Jadi seperti ini. Jadi 0,26. Kita geser lagi. Bukan kita geser. Bagaimana kalau dia sama, ya, bentuknya kubik, tapi sekarang ada 2 bola seragam, ya. Begitu dia tidak seragam, ya, ada bola-bola ukuran kecil yang mengisi ini, langsung jatuh 14%. Ya. Nah, jadi dari situ kalian sudah bisa lihat ya. Ini contohnya ya, simple kubik, hmm, heksagonal, ya. Dia 47,6, 39,6, ya, kompak tetrahedral, ya, 25,9 dan seterusnya. Ya. Nah, contoh distribusi ukuran pori. Jadi ini ada kita menggunakan apa ini ukuran pori-pori, ya. Kita bisa mengukur distribusi ukuran porinya berapa saja ini, ya. Itu dengan menggunakan mercury injection, ya. Kita bisa dapat perkiraan, ya. Ini ukuran pori-porinya. Nah, kemudian ini adalah kumulatifnya, ya. Lihat ini ukuran pori-porinya bisa kita lihat, ya. Oke. Nah, itu dari nanti eh, mercury. Dan kemudian distribusinya ada ya symmetric, skew. Tahu kan skew ya? Left, right, ada skewness, kurtosis ya. Ini adalah mean mode median. Jadi statistiknya bisa kita lihat dari situ. Ini ada skewness ya. Nah, nah, ternyata apa? Hubungannya apa itu? Skewness dan segala macam itu. Oh, nggak kelihatan di sini ya. Karena kita bisa skewness itu kita bisa ini sebenarnya kita bisa bisa memperkirakan berapa penurunan porositinya. Nggak ada di sini ya. Saya lupa. Nah, di backup. Wah, ada di satu. Nggak masuk sini. Mungkin saya harusnya yang nggak ada di sini. Oke lah. Oh iya di sini kok. Oke, porosity lihat nih.
ya, skewness-nya nih, ya. Nah, jadi skewness itu tadi kan ya, eh, yang tertinggi ternyata di sekitar 0,4, ya. Ini tertinggi, ya, 0,4 minus, ya, skewness 0,4. Nah, itu tertinggi. Hmm. Ya. Nah, kemudian boleh kita teruskan. Klasifikasinya, tadi kan teknik tadi geologi, sekarang bagaimana dengan perminyakan? Ya, ada disebut total porosity. Ya, volume pori-pori total aja dibagi volume bulk ya seperti itu aja. Nah, tapi ada disebut effective porosity. Ini yang saling berhubungan, yang connected. Intinya yang ini semuanya, yang ini terkoneksi. Kenapa kita butuh connected? Ya, kita bidang petroleum engineering, kita mau produksi. Itu bisnis kita. Bagaimana kita bisa memproduksi minyak, gas, geothermal, apapun itu. Ya, store CO2 atau apapun itu. Ya, itu fluida-fluida itu kan di pori-pori yang saling berhubungan. Jadi ada effective porosity, ada total porosity. Oke. Nah, ilustrasinya bagaimana ini? Ini effective porosity. Ya. Nah, contohnya ini ya. Total porosity-nya ini 30. Ya. Tapi ada terdiri dari apa? Effective porosity-nya 25. Ini efektif ya, saling berhubungan. Ada isolated-nya 5%. Ya, ini ada sand grain, matriksnya, materialnya di sini. Oke. Nah, ini contohnya isolated atau closed pore. Ya, ini dead end tadi ya, atau cul-de-sac. Ini rock grain interconnected pore. Ya. Nah, Nah, bagaimana perbandingan porosity total dan efektif? Karena ada dua ini kan ya, total dan efektif. Ya, untuk clean, ya, efektifnya itu mendekati total. Ya, very clean. Ya. Kemudian poorly to moderate well cemented intergranular materials, ya hampir sama persis. Ya, sama persis. Oke. Kemudian ini ya, yang ada sementasi ini jadi problem atau carbonates. Ya, karena ada karbonat itu banyak yang wax yang tidak tidak apa atau isolated pores ya. Ini highly cemented material tersementasi ya sehingga dikelilingi oleh semen sehingga dia terisolasi ya. Ini efektifnya bisa lebih kecil ya. Oke. Apa saja yang mempengaruhi poritas efektif ya? Tipe kadar hidrasi mineral lempung karena clay ini bisa membesar, bisa swelling ya. Dia bisa menyebabkan pori-pori berkurang. Ya. Heterogenitas dari ukuran butir. Tadi sudah kita lihat ya. Begitu apa ini apa namanya? Ya, tambah satu butiran lagi semakin heterogen. Langsung drop dia porosity menjadi 14%. Ya, oke. Gitu. Ukuran butir. Packing. Ya, packingnya seperti apa tadi susunannya? Sementasi. Ya, proses pelapukan dan pencucian leaching, ya. Nah, ini penyebabnya ini. Oke. Nah, penyebab ada lagi tadi heterogenitas. Kemudian ada juga ini menyebabkan homogenitas, keseragaman, ya. Kalau komposisi material pembentuknya seragam, relatif seragam, ya bisa jadi bisa menyebabkan keseragaman. Lingkungan pengendapannya sama, ya bisa menyebabkan keseragaman. Distribusi ukuran butiran relatif sama, ya jenis intensitas proses genesanya sama ya. Kalau semuanya sama di sana, di sini dengan di bagian lain sama, ya bisa diharapkan ada keseragaman ya. Jadi ada keteraturan di alam ini yang bisa ditangkap juga. Nah, apa penyebab heterogenitas? Ya, begitu lingkungan pengendapan berbeda ya. Nah, jadi kita sangat dekat dengan ilmu geologi karena memang harus diintegrasikan ya. Jenis material yang diendapkan apa? Distribusinya, litologi, fasiesnya, intensitas proses di Indonesia tidak sama. Nah, ini heterogenitas ini. Ya, kita bisa lihat ini dan berharap ya bekerja sama dengan geologis dan bisa menjelaskan ya prosesnya ya, proses geologinya seperti apa. Nah, ini kisaran nilai porositas ya dari 0 sampai 5 negligible ya. Ini buruk 5 sampai 10. Fair ya 10 sampai 15 ini yang kalian akan ikuti. 15 sampai 20 good.
Ya, ini bagus berarti. Lebih dari 20, very good. Ya. Kemudian cut off, ya, secara praktikal itu 8% untuk oil sandstone, untuk limestone 5%. Gas reservoir bisa lebih kecil karena gas, ya. Nah, ini range litologi dan porosity range-nya, ya. Nah, kenapa kita perlu itu? Karena kita perlu menghitung berapa banyak minyak. Ya, ini contohnya perhitungan original oil in place. Ya, apa rumusnya? Nih, kalian lihat ya, 758 ini dari acre feet ke barrel. Ya, areanya acre, ini ketebalannya, ya, feet. Ya, ini volume, area kali ketinggian. Ini bulk volume. Ya, dari bulk volume itu berapa banyak ini yang pori-porinya, ya, yang bisa terisi oleh hidrokarbon. Ini porosity di sini nanti. Jadi dia sangat berhubungan dengan perhitungan volumetrik. Oke, berapa banyak minyak kita? Oke, ada pertanyaan? Cukup? Ya, Pak. Oke, thank you. Kita lanjut lagi. Mudah-mudahan kalian masih semangat ya, masih bisa ya. Masih bisa diikuti selama ini? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Bisa, Pak. bagus. Pak. Oke, syukur. Ya, istirahat sebentar kita sejam ya. Hmm. Kalian di sana bagaimana? Ada demo-demo lagi nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, syukurlah ya. Itu bikin pusing kepala. Demo-demo. Ya, perlu sih demo sebetulnya. Ya, tapi jangan keterlaluan lah ya. Memang kita ini, negara kita ini sedang, ya, ini di record ya. Nggak boleh saya ngomong. Saya nggak boleh ngomong politik, bahaya. Jadi kita mulai sekarang, perhitungan-perhitungan kita mulai di sini. Definisi dan perhitungannya. Ya, ini formula utamanya ini saja. Ya, sebenarnya formula utamanya ini. Kalau bulk volume apa? Ya, bulk volume ini volume dari bulknya, batuannya keseluruhan. Nah, di dalam batuan ini ada bagian fraksi volume terdiri dari pori-pori kan ya, ruang kosong. Yaitu pore volume PP. Fraksi dari volume matriks batuan, matriksnya batuannya ya. Nah, ini disebut dengan matriksnya ya. Jadi ada pore volume, ada matriks volume. Bulk volume artinya apa? Ya, adalah apa? Ya, ya, total, jumlah total dari matriksnya ditambah pore volumenya. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Akhirnya porosity itu apa? Pore volume dibagi bulk volume. Nah, sehingga kita bisa buat, karena tadi di atas bulk volume dalam matriks tambah pore volume. Pore volumenya apa? Bulk volume dikurangi matrix volume. Setuju? Oke, ini saja. Nah, kemudian volume. Kita tahu dari mana volume kita manfaatkan apa? Berat di sini. Karena apa? Berat ya dibagi density kita dapat volume. Supaya apa? Kita bisa menghitung porosity-nya. Ini formula utamanya. Sesederhana ini. Oke. Nah, kita sudah bicara tadi porosity total dan efektif. Bulk volume, matrix volume, dan pore volume total. Ya. Nah, for volume total ini ada dari apa? Terdiri dari apa? Ada yang terhubungkan, connected, ada yang isolated. Contohnya ini, ya, isolated, ya, close pore, ya, atau yang interconnected, ya, connected, ya, di sini. Sehingga kita bisa lihat ada porosity total, apa? Pore volume totalnya dibagi bulk volume. Efektifnya apa? Pore volume hanya yang terkoneksi tadi, ya, berhubungan dibagi bulk volume. Ini disebut dengan porosity efektif. Ya, ya. Nah, begitu saja. Nah, kegunaannya apa porosity ini? Ya, tadi sudah dijelaskan. Ini kita gunakan untuk kalibrasi log analysis. Ya, kalibrasi sebenarnya bukan hasil ya, kalibrasi hasil bisa juga ya. Kalibrasi, saya katakan saja pekerjaan sebenarnya lebih tetap ya. Ya, hasil tidak apa-apa. Maaf ya. Hasil, jadi ada log analisis, ya, kemudian kalibrasinya menggunakan ini.
Kemudian penentuan volume pori-pori rongga fracture. Ya, itu kita bisa tahu pore volumenya berapa. Keteknikan reservoir sangat butuh ini ya, namanya kita memodelkan reservoir. Kita butuh tahu berapa storage-nya, berapa ruang kosongnya, korelasi dengan sifat fisik yang lain, dan cut off. Nah, analisa core untuk porositas biasanya ada persiapan cleaning and drying. Ya, dibersihkan, kemudian dikeringkan, kemudian diukur bulk volumenya, efektif pore volumenya, ya, porosity efektif. Ya. Nah, kemudian jika perlu total porosity, kita perlu grain volumenya. Ya, sehingga kita bisa menghitung terisolasinya apa, isolatednya, totalnya dikurang porosity efektifnya. Oke. Nah, pengukurannya ada bagaimana porositas ini. Yang pertama core sample, rutin core analysis. Kedua apa? Open hole wireline logs. Ya, wireline logs. Sebenarnya lebih tepat. Ini bisa case hole juga sebetulnya. Dan case hole itu case hole, restivity, kemarin neutron bisa masuk ya, neutron sigma log, sigma log. Oke, saya ini bisa saya buat aja wireline logs ya. Jadi wireline logs bisa open hole atau case hole. Oke, nah jadi dua ini ya. Yang satu core-nya diambil sampelnya diukur di permukaan, kemudian ini wireline logs kita masukkan peralatan ke dalam sumur. Nah kita belajar yang ini saja ya. Ini yang kita pelajari di apa namanya materi ini ya. Oke. Jadi diukur dua dari tiga parameter bulk volume, pore volume, matrix volume. Aduh nggak jelas. Warna aja lah. Oke. Nah, apa pengukuran porositas dengan core ini? Keuntungannya. Dia langsung. Kalau warna log dia tidak langsung. Ini direct measurement. Ya, direct langsung. Ini gunakan kalibrasi untuk pengukuran tidak langsung. Ya, wireline, LWD. Ini ada lagi namanya LWD ya, logging while drilling. Nah, ini menggunakan drill pipe. Ya, oke. Ini harusnya nih LWD ini, wireline log atau LWD. Oke, oke. Intinya ada satu alat dimasukkan, ada wireline, ada drill pipe tuh LWD, logging while drilling. Hmm, mungkin kalian agak sulit ya karena baru ya. Kalian catat bisa ya? Catat aja ya. Oke, dia menggunakan drill pipe ya. Hmm, oke. Nah, core digunakan untuk aja untuk apa lagi? Compatibility test untuk tahu compatible atau tidak ke injection fluidnya. Ya, borehole stability. Adakah formation failure, sand production? Wah, core itu semua. Assessment porositas dengan well logs. Data well logging dapat digunakan dalam assessment porositas umumnya lebih banyak. Kenapa? Lebih banyak ini soalnya. Ya, yang core sedikit. Ya, murah. Ya, murah dan risiko peralatan terjepitnya lebih rendah. Ya. Kemudian coring ini tidak praktis pada unconsolidated. Jadi kalau kita ambil, core-nya pecah. Ah, atau nilai secondary porosity yang tinggi. Ya. Ah, intinya untuk kalibrasi. Ya. Nah, kita masuk dalam intinya. Apa tadi? Ukur dua dari tiga parameter dasar, basic parametersnya. Ya. Bulk volume, apakah metric volume, pore volume. Jadi antara dua aja dari tiga ini. Itu prinsip pengukurannya. Tidak perlu tiga-tiganya. Dua saja dari tiga. Oke. Jadi ukur dua dari tiga parameter dasar, bulk volume, matrix volume, pore volume. Ya.
Ini ya bulk volume apa contohnya? Ada bisa lebih banyak, nanti bisa kalian tambahkan ya. Bulk volume pengukurannya dengan apa? Direct measurement, diukur aja langsung. Fluid displacement, gravimetric prinsipnya, volumetric ada dua. Matrix volume dari mana? Kita asumsi dan grain density-nya bisa kita hitung dari asumsi itu. Displacement method, Boyle's law ya. Nanti kita bahas satu persatu. For volume dari mana? Saturasi atau Boyle's law ya. Nah, contohnya ya, ini ada sampel yang totalnya itu 24,5 cm kubik. Ya, total volume sampelnya, metric volumenya 18,9. Ini berarti apa ini? 24,5 apa? Ada yang bisa jawab? Bulk volume, Pak. Bagus, bulk volume. Siapa tadi jawab? Saya, Pak, Muhammad Arifin, Pak. Ya, tolong di apa di eh, kirim ya nama dan NIM ya. Oke, tolong dicat ya. Oke, thank you. Panggilannya siapa kamu, Dik? Arifin, Pak. Arifin. Bagus sekali Arifin mengatakan bulk volume. Ya, ya itu bulk volumenya. Ya, matriks volumenya 18,9. Sehingga kita bisa menghitung pore volumenya. Ya, porosity-nya berapa? Ya sudah. Porosity dibagi bulk volume 22,9. Cukup baik reservoirnya ini. Ya. Nah, nah, kemudian ini pengukuran laboratorium bulk volume. Bagaimana pengukurannya? Direct langsung atau fluid displacement. Ya. Jadi pertama langsung kita ukur saja dengan apa alat ukur dan fluid displacement. Ya, jangka sorong atau apakah itu ya. Ya, ini yang direct ini terutama apa? Core-nya itu bentuknya teratur. Ya, regularly shaped cores or core plug. Persamaannya ya persamaan silinder aja. Kalian ukur diameternya, panjangnya, dapat bab volumenya. Setuju ya? Sederhana ya? Ini kan persamaan silinder kan ya? Pi R kuadrat dikalikan L. Tapi karena dia diameter ya, D per 2. Ya, kuadrat menjadi 4 di sini. Oke. Ini bab volume. Jadi luas alas kali tinggi silinder. Setuju ya? Hmm. Nah, tetapi di sini apa dikatakan bentuknya teratur? Apakah dia betul-betul silinder? Di situ problemnya, ya. Apalagi dia bisa memuai segala macam, ya. Atau saat pemotongannya kurang baik, siapa yang bisa memastikan bentuknya silinder? Ya. Nah, karena itu orang bisa menggunakan mana tadi? Eh, diukur bak volume dengan fluid displacement. Ya. Oke, fluid displacement 20 ya. Oke. Kemudian eh, bagaimana caranya? Archimedes atau pygnometer. Ya, Archimedesnya prinsipnya bagaimana? Ini contohnya ya. Ini ada berat sampel kondisi kering 5 kilogram. Ya, berat dry. Kita ukur 5. Ketika dia dicelupkan, ada apa? Buoyant force, buoyancy, ya, yang menyebabkan dia berkurang dari 5 kilogram, buoyancy 2 kilogram menjadi 3 kilogram. Ya. Nah, itu buoyancy force yang 2 kilogram itu sama dengan berat dari air yang di displace, yang terpindahkan di sini. Ya, 2 kilogram air. Ya, ya. Jadi eh, bagaimana yang displace-nya itu? Berapa? Berapa displace-nya ini? Kondisi dia dry sebelum dicelupkan dan submerge. Ya, ini displace itu 2 kilogram. Ya, itu prinsip Archimedes. Ya, contohnya ini ya. Contohnya
Ini kok ada ini ya? Lupa saya hapus ini. Oke, contohnya berat kering ya. Nah, contohnya aplikasinya. Ini kita menggunakan parafin ya. Jadi core-nya itu kita lapisi parafin. Parafin itu seperti lilin gitu ya. Oke, ya. Dan kemudian kondisi kering ya, ada parafin, kemudian dicelupkan. Nah, berapa volume yang terdisplay tadi sebesar ini ya, itu volume bulknya apa? Volume bulk, tapi dia termasuk ada parafin di sini. Ya, oke. Jadi bulk volumenya apa di sini? Ya, bulk volume dry ditambah parafin tadi dikurang volume parafin. Karena kita perlu tahu parafinnya berapa. Nah, volume parafinnya berapa? Ya, berat parafin itu dibagi ya density parafin. Nah, berat parafinnya berapa? Ya, ya. Berat waktu tadi sebelum diberikan setelah diberikan parafin dikurangi sebelum diberikan parafin. Udah gitu. Ya, contoh perhitungannya core sampel yang dilapisi parafin dimasukkan ke kontainer ya. Kemudian ada liquid yang terdesak 10,9 cc ya. Kemudian berat dari core sampel kondisi kering 20 gram ya. Kemudian berat dari sampel kering yang dilapisi parafin 20,9 gram ya. Kemudian asumsikan density dari parafin ini 0,9 ya. Kemudian hitunglah bulk volume dari sampel tersebut. Ya, hitunglah bulk volume dari sampel tersebut. Oke. Oke. Kemudian di sini apalagi di sini ketika asumsikan density parafinnya 0,9. Kemudian hitung bulk volume dari sampel. Oke. Nah, ini dia. Nah, berat dari parafinnya itu berapa? Jadi berat dia saat sudah dilapisi parafin dikurangi sebelumnya. Ini dia sekian. Volumenya berapa? Ya ada datanya, parafin ada datanya di MSDS-nya. Ya, data waktu pembelian ada parafinnya berapa density-nya. Bisa dihitung. Berarti volume parafin 1 cm. Volumenya berarti berapa? Ya. Volume yang tadi terdisplace dikurangi volume parafin. Ya. Ini kan terdisplay segini. Ya, dikurangi volume parafin. 9,9. Oke. Nah, cara lain. Ini ada di buku kalian. Kalian nanti akan banyak menggunakan buku ini ya. Ini sampelnya itu materialnya ini bisa diabaikan. Di material khusus, bukan parafin materialnya khusus tapi dikatakan bisa diabaikan. Perhitungannya seperti apa? Ya disesuaikan saja berdasarkan data. Ya. Jadi 330 ya, kemudian dibenamkan 225 ini ya. Ya. Sehingga kita dapat ya terdisplace-nya sekian. Nah, karena sudah terdapat displace-nya sekian dan kita tahu itu adalah air yang terdisplace, ya, density air 1 gram per cc, dapatlah bulk volumenya sekian. Ya, oke. Nah, Q4 ini apa ini? Nah, oke. Nah, itu tadi caranya Archimedes. Nah, cara lain bagaimana? Dia menggunakan mercury pygnometer, bejana dengan ukuran terkalibrasi. Mercury ini non-wetting, jadi tidak akan membasahi. Nah, kita masukkan saja core-nya ke dalam pygnometer dan volume dari merkuri yang terdesak itu bulk volumenya. Kira-kira begitu prinsipnya. Ya, tadi itu bulk volume yang pertama. Kedua, matrix volume. Ukuran matrix volume ada berdasarkan metric density, displacement method, atau gas expansion Boyle's law. Ya. Jadi, metric volume.
Matrix density. Ya, ini akurat hanya jika matrix density diketahui. Jadi harus diukur dulu. Ya, matrix density-nya bukan asumsi. Nah, kenapa seringkali core sample itu campuran beberapa komponen mineral dengan berbagai nilai matrix density. Jadi harus diukur. Dan displacement method, yang kedua displacement method, sangat akurat. Ya, ketika core sampelnya dihancurkan tanpa merusak individual matrix grain. Ya, jadi harus dihancurkan tapi grainnya jangan sampai rusak. Ya, ini terutama untuk contohnya shale gas, shale oil, ya reservoir shale banyak menggunakan crush sample. Nah, ada disebut gas expansion, sangat akurat, ya terutama untuk sampel porosity rendah. Ya, catatannya apa? Ini tidak butuh data core properties, ya. Matrix density displacement method tidak butuh data core properties. Oke, ya. Ini contoh, ya, dari matrix density. Ya sudah, mass-nya berapa dibagi matrix density. Ya. Nah, ini adalah contohnya untuk murni, ya, komponen murni, sandstone, limestone, dolomite, ya, 2,65, 2,71, 2,87, ya. Nah, ini adalah density-nya. Contoh, berat core 350 gram pada kondisi kering. Nah, litologinya sandstone 2,65. Berapa matriks volume core tersebut? Ya, 350 bagi 2,65. Ya. Nah, itu aja. Nah, ini lebih detailnya lagi kalian baca nanti ya. Nah, oke. Yang kedua, displacement method. Ya. Dihancurkan core sampelnya sampai ukuran partikel. Ya, particle size, grain size. Kemudian kita ukur matriks volume dari partikel-partikel tersebut dengan metode volumetrik atau Archimedes. Ya, atau gravimetrik. Ya. Jadi ini matriks volume yang kita ukur, displacement metodenya, sampelnya dilapisi dan dihancurkan. Code sampel hancurkan. Ya. Caranya apa? Pertama, lapisan parafin itu harus dikupas dulu. Ya. Kemudian hancurkan sampel sampai ukuran grain size. Ya. Kemudian benamkan sampel ke dalam bejana, ukur volume of displaced fluidnya. Ya. Nah, ini contoh perhitungannya. Jadi, sampel yang tadi dikupas parafinnya, kemudian dihancurkan sampai ukuran grain size, dimasukkan ke dalam kontainer, ya. Kemudian liquid yang terdesak 7,7 cc, kemudian dihitung matriks volume dan core porosity-nya. Oke. Jadi bulk volumenya 9,9, matriks volumenya itu 7,7, porosity-nya ini ya 0,2. Nah, kemudian yang ketiga, ya, atau terakhir ini, Boyle's Law, gunakan gas expansion. Jadi apa ini prinsipnya? Gas kita kompres, ya kita masukkan ke dalam pori-pori dan kita menggunakan Boyle's Law. Ya, ya tekanan, volume. Ya. Nah, contohnya kondisi inisial. Ini ada sel, ada valve, ada sel. Yang sel kedua ini ada core-nya. Ya. Sel pertama volumenya V1, sel kedua volumenya V2. Kemudian initial kondisinya tekanannya P1. Kondisi valve-nya tertutup, dimasukkan gas sehingga tercapai tekanan P1. Kemudian dibuka valve-nya sehingga gas masuk ya ke sel kedua. Tekanan berubah menjadi P2. Nah, persamanya apa ini? Ya. Jadi P1 V1 di kondisi final, ya, final condition. Tadi ya, yang kondisi awal ya. Ya, itu menjadi P2, dia turun karena dibuka valve-nya.
Nah, volumenya apa berarti? Volume yang awalnya tadi hanya V1 saja di sel pertama ini, sekarang dia ada beberapa lagi yang lain. Ya, dia masuk ke sini, masuk ke V2, ya. Tapi di sini ada core dan dia tidak bisa masuk ke dalam matriksnya. Gasnya nggak bisa masuk dalam matriks, tetapi gasnya masuk ke dalam yang merah-merah ini ke dalam pori-porinya. Ya, sehingga persamaannya menjadi P1V1 yang tadi P1V1 ya sama dengan P tekanan kedua ketika dibuka valve-nya dan volumenya sudah berubah V1 plus V2 tapi dikurangi V matriksnya. Sehingga persamaannya ini dan akhirnya kita bisa menghitung V matriksnya ini. Ketika kita tahu sel 1 volumenya berapa, sel 2 volumenya berapa, tekanan di awal sebelum valve dibuka, tekanan setelah valve dibuka, ya, sel 1, ya, perubahan tekanan ini kita bisa tahu matriksnya. Jadi inilah kata-kata yang dimaksud tadi, ya, eh, tidak perlu data core properties, ya. Jadi 2 dan 3 tidak perlu data core properties. Oke. Nah, yang ketiga, ya tadi kita sudah bulk volume, matrix volume, dan yang ketiga pore volume. Jadi bagaimana mengukur pore volume di laboratorium? Jadi yang pertama itu porositas efektif, saturasi atau gravimetrik. Ya, jadi apa yang terjadi di sini? Ya, ini berat waktu dia tersaturasi dikurangi berat waktu dia kering dibagi density fluidanya atau gas expansion tadi saja. Ya, kita dapat pore volume-nya nanti. Dua itu. Pore volume metode saturasi. Dia mengukur perbedaan berat antara satu core pada kondisi tersaturasi dengan satu fluida, ya. Dan atau saturated with a single fluid dan berat kering core sampel tersebut dry weight. Hmm? Tersaturasi dan dry weight. Pore volume-nya apa? Ya, weight waktu dia tersaturasi dikurangi weight waktu dia dry dibagi semuanya dibagi density fluidanya. Karena dia kan masuk dia ke sini fluidanya. Tadi kan masuk dia ke situ. Nah, apa yang dimaksud dry? Contohnya ini core-nya dimasukkan ke dalam oven, dikeringkan. Diharapkan tidak ada fluida sama sekali di dalam pori-porinya. Oke, saturated kondisinya apa? Ya, terjenuhi, saturated terjenuhi. Dia terjenuhi oleh satu fluida air, menjenuhi seluruh ruang pori-pori tersebut. Ya, dan untuk memastikan itu apa? Ada vacuum pump, ada vakum, pompa vakum. Dia bisa dijalankan sampai 1 hari, 2 hari, ya, vakum dikeluarkan itu gas-gas udara di dalam pori-porinya, ini sampai air bubble-nya tidak ada lagi. 1 hari, 2 hari, oh nggak ada lagi bubble-nya, berarti sudah terjenuhi. Ya, jadi ini kondisi kering, pori-porinya itu tidak ada isinya, ya, hanya udara saja. Yang ini isinya sudah terisi oleh fluida. Sehingga kita bisa lihat di sini kita bisa menghitung pori-pori efektif pore volumenya. Dari mana? Yang berat terjenuhi dikurangi berat dry tadi kan? Dibagi density fluidanya. Ya, begitu caranya. Nah, saturation Archimedes method ini akurat ya. Jadi di mana seluruh pori-pori efektif dapat dijenuhi. Ya, tapi ada juga batuan yang kualitas buruk, sulit tercapai kondisi saturasi sepenuhnya. Ya, terutama yang kualitas buruk permeability-nya rendah. Kenapa tidak bisa vacuum pump juga tidak bisa membantu untuk melawan tekan capillary pores-nya. Semakin kecil semakin sulit untuk dimasuk untuk uh, air itu masuk ke dalam pori-pori. Ya, jadi ini jadi problem tight formation ya nggak bisa mana. Apalagi shale formation nggak bisa. Oke. Nah,
fluida penjenuh, ini ada problem lain. Saturating fluid ini dapat bereaksi dengan mineral di dalam core, ya. Swelling clays, montmorillonite, uh, smectite, ya, itu bikin swelling, ya. Oke, ini contohnya. Contoh ya. Jadi ada core silinder, panjangnya 5 cm, diameter 2 cm. Ya. Kemudian ini berat sampel keringnya 56,5, ya, berat sampel tersaturasinya 60,3. Ya, setelah beberapa hari masuk vakum pump, nambah beratnya jadi 60,3. Ya, density airnya 1 gram per cc. Ya. Nah, pertama kita hitung dulu bulk volumenya. Ada ukurannya ini, panjang dan diameter, ya. Diameter, panjang, dapatlah kita bulk volumenya. Pore volumenya dari mana? Berat waktu dia sudah terjenuhi 60,3 dikurangi berat tuh dia kering dibagi density-nya, ya, 38 cc, ya. Kemudian porosity-nya berapa? Ya, pore volume dibagi bulk volume 24,2. Oke. Nah, bagaimana untuk sampel yang tidak ada coated-nya? Ya. Hmm. Kita hitung pore dan bulk volume porosity, ada dry weight-nya, ada saturated-nya, ya ini tidak ada coating-nya, density-nya 1, eh, berat waktu dia tenggelam, ya. Hmm. Ini contohnya dry, ya, tersaturasi, ya. Tapi bedanya apa? Bedanya di sini dia fully saturated, ya, nggak pakai coating. Ya. Jadi udah penuh, dianggap penuh. Jadi pori-pori udah terisi oleh air sehingga tidak perlu coating lagi, tidak perlu parafin. Begitu dimasukkan ke sini, apa yang terjadi? Gak akan ada eh, fluida yang masuk ke dalam pori-pori tersebut, ya. Nah, kemudian dia ada buoyancy, yang terdisplace ini adalah ini dikurang ini, ya, dry, dikurang submerge, ya. Apa namanya? Per volume dulu. Per volume apa? Tadi selalu ya. Berat waktu dia tersaturasi dikurangi kering dibagi density fluida penjenuhnya. Ya. Nah, ini sudah dapat. Bulk volumenya apa di sini? Ya. Jadi saturated dikurangi submerged. Ya, ini tadi. Ya. Tersaturasi tadi, ya, fully saturated kan sekian nih. Ya. Dikurangi ini. Karena apa? Ya, itu adalah bulk volumenya. Itu yang dia akan terdisplace. Sebesar apa? Sebesar volume dari bulknya itu. Karena dia akan kan isinya pori-pori isinya air di sini. Ya, isinya kan air semua di sini. Nah, begitu dia masuk ya akan terdesak sebesar bulk volume itu. Ini volume di sini sama dengan volume bulk volumenya. Ya kan ya? Setuju ya? Hmm. Oke. Oke. Hmm. Kita istirahat sebentar boleh ya? Tidak apa-apa ya? Boleh, Pak. Oke, sekitar 15, mungkin jam 3:05 kalau boleh ya. Oke, jam 3:05 nggak apa-apa ya. Iya, Pak. 20 menit ya, maaf ya. Pak. Baik, Pak. Oke, oke, terima kasih. Ntar ya.
ketika kita ketika ada sampel ya yang kita benamkan di satu bejana, celupkan di satu bejana, Archimedes mengatakan apa itu ya? Ya, air yang terdesak itu ya itu ada buoyance force-nya ya. Itu adalah sama dengan apa yang eh, hmm, gaya yang bekerja, gaya buoyancy itu dari air terdesak itu. Nah, sehingga apa? Nah, sehingga dengan menggunakan ya berat ya, kondisi dia dry, kondisi dia tercelupkan, perbedaan berat ini bisa kita manfaatkan ya untuk tahu berapa banyak yang terdisplace airnya dari beratnya ya. Nah, karena kita tahu berapa yang terdisplace ya, kita bisa memperkirakan bulk volumenya. Kenapa? Kalau untuk yang di sini dia kan tadi tersaturasi 100% ya. Ingat ya. Jadi pori-porinya sudah terisi oleh liquid ya. Nah, begitu dia dimasukkan ke dalam bejana bersih air, ya tidak ada pori-pori kosong lagi, ya kan ya. Jadi air yang terdesak ya, dari bejana ini, ya itu adalah mencerminkan apa bulk volumenya. Setuju ya? Kalau yang tadi ada parafin mencerminkan bulk volumenya tidak, tidak, karena ada volume parafin di situ. Ya, jadi ada berbagai kemungkinan. Yang paling penting prinsipnya kalian tahu. Ya, nanti bisa diulang-ulang lagi. Ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. Ya, ini contoh perhitungannya ya. Apalagi nih. Ini dia coated tapi sampelnya tidak di-crush. Ya, ini dari buku juga ini. Saat dia kering 330, kemudian disaturasikan, masukkan dalam vacuum pump sampai dia betul-betul tersaturasi. Oke, apparent weight di water ya tercelupkan 225 karena ada buoyancy force. Ya. Nah, density-nya 1 gram per cc. Oke. Nah, porosity-nya berapa? Inilah dia. Dry-nya 330 ya, kemudian coated tapi tidak ada beratnya ya di sini. Nah, ini kita dapat berat fluida yang terdisplace. Oke. Nah, sehingga kita dapat sekarang di sini ya, terdisplace-nya berapa? 105 gram. Ya. Tadi coatingnya tidak diperhitungkan. Tipis sekali tapi dia berfungsi seperti parafin ya. Nah, jadi volume bulknya berapa? Ya, berat dari displace fluid tadi dibagi fluidanya, density fluidanya yaitu water ya. Jadi 105 cc atau sentimeter kubik ya. Pore volumenya bagaimana? Ya, pore volumenya berarti berat tersaturasi dikurangi berat dry ya dibagi density-nya. Iya, oke, dapat 30 cc. Porosity-nya pore volume dibagi bulk volume. Mudah seperti itu. Oke. Ini apa ini PR? Bulk volume Archimedes. Apa lagi nih? Oh, ini PR ya. Oke. Kita sekarang masuk pore volume ya. Gas expansion. Ya, jadi yang pertama ini initial condition, valve-nya ditutup, kemudian apa di sini final condition-nya. Ya. Hmm. Jadi ah, tadi kan kita sudah tahu ya ini persamaannya. Ini kondisi sel satu, sel 2, tekanan di sel satu, tekanan di sel 2, ya volume dari sel satu ini perubahannya ketika valve ini ditutup, ini ketika dibuka, ya. Nah, kita dapat matriks volumenya dari sini. Nah, pore volume dari mana? Bulk volume dikurang matriks volume. Jadi porosity berapa? Ya, kita bisa menghitung nanti porosity-nya dari pore volume dibagi bulk volume. Oke. Nah, aplikasi pengukuran pore volume dengan gas expansion Boyle's Law sangat akurat ya untuk batuan kualitas baik ya, porosity tinggi ya, ya, high quality ya. eh, High quality ya. Ah, ya.
Ini sebetulnya ini maksudnya begini. Oke, kira-kira begitulah ya. Sebetulnya ada hubungan kualitas tuh permeability juga, tapi nanti kalau ada waktu saya jelaskan apa artinya ya. Kita harus belajar rock typing, tapi nanti mudah-mudahan ada waktu ya. Kita lihatlah situasi. Nah, menggunakan apa? Menggunakan yang gas tidak apa namanya inert gas ya supaya tidak ada reaksi. Contohnya helium. Kalau bereaksi repot, berubah pori-porinya nanti ya. Nah, kemudian mengukur pori-pori efektif. Itu aplikasinya ya. Ini contohnya. Jadi ada helium porosimeter yang digunakan untuk mengukur porosity dari core sample ya. Jadi ini chambernya ya, volumenya 100 cc ya. Nah, sampelnya bulk volumenya 16,2 cc ya. Awalnya helium itu dimasukkan ke chamber satu ya. Ah, sampelnya dimasukkan chamber kedua, tapi valve-nya ditutup. Nah, kemudian P1 inisialnya ya waktu valve kondisi tertutup dihitung atau dibaca berapa? Dibaca berapa bukan dihitung tapi dibaca langsung dari pressure gauge ya itu sebesar 30 kilopascal ya. Nah, kemudian ketika dibuka ada penurunan karena apa ya gasnya masuk ke dalam tubingnya, valve-nya masuk ke dalam chamber keduanya ya. Lebih besar volumenya. Berdasarkan Boyle's law akan ada penurunan tekanan menjadi 16 kilopascal ya. Nah, jadi bagaimana ini? Nah, kita lihat ini. Jadi P1 initial tadi ya hanya valve satu saja, chamber satu. P2 volume finalnya ini ada ini ya. Jadi valve satu ini volume satu, volume 2 dikurangi matrix, yaitu adalah P2 finalnya. Oke, sehingga kita bisa menghitung matriks volumenya. Oke, pore volumenya bisa kita hitung juga ini. Ya, dari mana? Dari bulk volume kurang matrix volume. Sehingga kita bisa tahu sekarang porosity-nya. Oke, seperti itu. Ya. Hmm. Nah, sekarang kita bicara rata-rataan harga porositas. Bagaimana kalau skornya dari berbagai tempat, berbagai interval, kita rata-ratakan bisa rata-rata seperti ini atau langsung saja rata-rata aritmatiknya atau terbobot ya dikalikan kedalamannya dikalikan mewakili satu interval tertentu ini height-nya dibagi total dari height-nya. Oke. Nah, kira-kira begitu. eh Ya, ini cukup panjang ya. Nanti kalian ada latihan-latihan. Silakan ya. Tapi ini prinsipnya yang penting sudah tersampaikan. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan adik-adik? Belum, Pak. Belum ya. Mudah-mudahan bisa ya. Ya, Pak. Oke. Oke, oke kalau gitu. Oke, oke kalau gitu. Eh, baik. Mungkin kalau boleh kita lihat video dulu ya. Ini ada apa namanya absensi ada kan ya? Absensi Ada, ada. Pak. Ada, Pak. Oke, oke, oke. Saya ini dulu. Biasanya ada ketua kelas melakukan itu ya. Ya, Pak. Absensi, Pak. Hmm. Oke, mudah-mudahan kalian ini ya semangat. Untuk semester ini ada menggunakan buku Alia Fei, terutama ya nanti Bu apa akan memberikan tambahan Bu Marsia dan Bu Afifah ya. Eh, kita menggunakan buku itu dulu ya, karena itu paling mudah, paling mudah. Kita lihat tahun depan kita akan eh, menggunakan buku lain mungkin, tapi saya lihat ya belajar kita kita dari yang mudah dulu ya. Oke, tapi akan saya tambahkan nanti materi-materi yang lain. Oke, ada beberapa materi yang bagus ya. Nanti kadang-kadang kita lihat ya. Oke, kalau ada waktu nanti saya tambahkan di situ. Hmm, Sifat batuan. Oke, tujuh Oktober.
Apa kita ini? Perhitungan porositas. Maaf ya kalian jadi menunggu saya. Maaf ya. Di sana jam berapa sekarang? Jam 5 ya? Iya, Pak. Jam 5, Pak. Hmm. Kalian di sini ada suka programming nggak? Ayu suka, Pak. Ayu Warrior Sora. Oh iya, Ayu. Wow. Ada di sini, Ayu. Iya, Pak. Oh, kamu suka programming menggunakan apa kamu? Biasanya itu ada pakai Python, HTML, JavaScript. Oh, oke, oke. Ya, nanti kalau ada penelitian-penelitian saya ajak ya. Terutama yang suka programming, saya butuh itu asisten-asisten yang bisa programming ya. Ya, Pak. Boleh, Pak. Ah, Terima oke, kasih. oke. Dan kalian yang lain juga coba kalian pelajari programming ya. Itu mental block aja. Zaman sekarang itu eh, mudah-mudahan lebih mudah untuk belajar ya. Karena Python itu sangat sangat eh, mudah untuk diikuti ya. Saya untuk analisa log sumur saya ada training ya, training Python ya. Nah, untuk ini sebetulnya saya bisa juga nanti ya. Saya lihat situasinya ya. Kalau ada waktu nanti bisa kita setup itu ya. Nanti kita bicarakan Bu Marsia dan Bu Afifah ya. Kita bisa nanti training mungkin Python ya. Demi kalian sebetulnya ya. Nanti saya pikirkan ya, tapi harus dikompres nanti. Kuliahnya harus dikompres nanti mungkin. Tapi kita lihat ya. Atau mungkin bukan kuliah tapi apa namanya training. Oke, Oke, adik-adik, terima kasih ya. Sampai bertemu hari Jumat. Jadi kita Selasa Jumat ya, Oktober ini ya. Oke, Iya, Pak. semangat ya. Yuk. Mohon maaf ya kalau saya terlalu cepat. Mohon maaf kalau ini. Tapi kalian semangat. Belajar bisa dari manapun juga. Ya, belajar bisa. Dan satu pesan saya tadi, ya kuliah-kuliah itu sebetulnya adalah apa? eh, sebagian kecil ya yang kalian perlukan untuk masa depan kalian. Ya, kalau dikatakan kecil nggak boleh juga ya. Ya, sebagian, ya, sebagian, sebagian. Tapi ada yang lebih penting ya. Skill, programming tadi, ya, atau interpersonal skill atau apapun itu nanti yang berguna. Ya, siapa yang mau lihat GPA tinggi-tinggi juga? Ya, ada sih beberapa company yang ini ya, cut off-nya tinggi ya. Tapi ya itu cuma di pertama doang, ya, hanya di awal saja. Begitu wawancara nggak dilihat lagi GPA kalian. Mau beda eh, IPK 3,8 dengan IPK 2,7, tapi kalau 2,7 dia kelihatan meyakinkan saat wawancara, ditanya bisa jawab, logikanya masuk, ya, mengesankan. Siapa yang mau dipilih? Apakah mau mengandalkan selembar kertas? Enggak. Nah, itu terjadi pada saya. Saya sudah merasakan berkali-kali, ya. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu Afifah, Bu Marsia. Terima kasih. Mohon maaf ya merepotkan ya, dan terima kasih bantuannya, eh, bantuan sehingga saya Terima bisa kasih Pak, tetap selamat sore terus. Pak. Oke, selamat sore. Terima Selamat kasih. siang. Ya Mari, Pak. ya mari, misi. Terima Ya kasih, Pak. Ya, Pak. misi. Terima kasih Ya, adik-adik terima semua. kasih. Mari. Ya Pak, terima kasih Pak.